Selamat malam, perkenalkan nama saya Tegar Francisco, NPM saya 1111211859. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan share screen. Saya sudah menyiapkan data yang akan diuji. Yaitu menggunakan data yang sama seperti soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak. Di sini sudah dirubah menjadi tanggal ulang tahun saya, itu tanggal 1. Nah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini penampakan dari atau ini adalah isi dari aplikasi SPSS. Langsung saja kita masukkan data yang dari Excel, kita copy paste saja, langsung masukkan di dalam aplikasi SPSS. Mohon maaf. Nah, langsung dapat angka-angka yang langsung kita ke variabel. Kita rubah di sini agar mempermudah pengerjaan kita. Jadi X1, X2, mohon maaf, stop. X1, X2, X3, X4, lalu yang terakhir total. Kita desimal di sini kita nolkan semua. Nah, penampilan ini sudah berubah. Pertama-tama kita akan kita akan mencari validitas. Dalam validitas kita pertama-tama kita lalu ke correlate, langsung saja kita Ctrl A, pindahkan ke kanan semua. Nah, yang perlu kita diperhatikan di sini, di correlation ini, kita harus pastikan persen. Dan di sini ada detail. Jika sudah sesuai, kita langsung offset. Langsung ada data correlation. Katakan valid correlation ini apabila sig di sini sebagai contoh sig1 di sini dengan totalnya 0,016. Nah, ini data yang saya olah dikatakan valid. Karena kenapa? Karena syaratnya itu sig ini berada di bawah. Total sig ini berada di bawah 0,05. Nah, data yang saya peroleh memenuhi syarat sehingga dikatakan valid. Itu juga seterusnya data ke bawah ini. X1, X2, X3, X4, serta total. Nah, setelah itu kita akan mencari masih validitas. Kita sudah kita akan
mencari reliabilitas. Nah, bagaimana cara cari reliabilitas? Kita ke analyze, ke scale, baru reliabilitas. Nah, di sini sama seperti langkah awal, kita copy paste semua, kecuali total kita kembalikan ke samping. Scale. Tadi scale sudah betul, tetap dipindahkan ke kanan kecuali total. Setelah itu langsung saja kita akan langsung saja di okan di oke. Nah, muncul data yang kita peroleh secara normal. Nah, bagaimana kita melihat reliabilitas ini dikatakan reliable? Kita lihat di Cronbach Alpha ini. Dikatakan reliable jika di atas 0,6. Di atas 0,6. Nah, data yang kita peroleh di sini adalah 0,840. Berarti data yang saya peroleh dikatakan reliable. Lalu kita akan setelah reliabilitas, kita akan menguji normalitas. Kita akan menguji normalitas. Cara menguji normalitas, kita ke file, new, lalu new data. Kita masukkan data yang sebenarnya bisa dari rata-rata semua maupun total. Kita untuk mempermudah saya mengambil dari total. Kita langsung copy saja. Kopas. Lalu balik ke. Nah, ini yang baru, new data baru tadi. Lalu kita paste. Nah, di sini sudah keluar angka-angka yang tadi. Kembali lagi ke yang tadi. Saya menggunakan nilai total mempermudah. Nah, di sini untuk mempermudah kita ganti namanya juga. Ganti nama lagi. Ganti nama. Yang pertama kita yang paling sini ada pelatihan. Lalu kepemimpinan. Lalu yang paling bawah kinerja. Nanti. Nah, kita lihat ke data view. Ini merupakan langkah awal untuk mencari normalitas. Nah, langsung saja kita mencari normalitas. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke non-parametric, ke legacy dialog, lalu sampel KS. Ya. Nah, di sini di sampel ini Kolmogorov yang perlu kita perhatikan di sini posisi harus di checklist normal. Nah, lalu kita seperti biasa kita kontrol A semua, lalu pindahkan ke kanan test variable list. Nah, langsung oke saja. Nah, muncul angka-angka tersebut. Nah, lalu kita akan oke. Berikutnya kita akan dikatakan normal ya. Normal.
Nah, si dikatakan normal jika di atas 0,05. Kita lihat sih. Nah, kembali normal ya. Kita ada ya. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari hetero. Sama seperti awal, ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, karena di sini terdapat tiga variabel. Nah, kinerja ini adalah Y. Lalu kita pindahkan ke atas. Ke atas, kinerja ke atas, lalu ke bawah, dan ke bawah. Perhatikan dan kemungkinan ke bawah, kinerja ke bawah, betul. Bisa ke save. Nah, pada langkah ini yang perlu kita perhatikan, setelah kita memindahkan variabel X dan Y ke atas, lalu X ke bawah, lalu kita yang perlu diperhatikan, kita save. Nah, di kolom residual, kita checklist unstandard yang paling atas, unstandard. Nah, jika sudah di checklist, nah, karena itu yang lain tidak perlu, karena kita akan menjadi virtual. Nah, jika sudah di checklist, kita continue. Sudah continue, sudah dipastikan benar, lalu oke. Lalu keluar semua data-data. Kita lihat ke data awal. Nah, karena di sini terdapat minus, kita mencoba akan mempositifkan atau kita akan mengubah. Bagaimana caranya? Karena minus, kita akan rubah dulu. Caranya yaitu ke transform compute variable. Nah, di sini kita ketik absolute. Maaf, absolute. Nah, karena kita akan mengubah yang tadi, yang ini, yang unstandard. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini untuk mengubah nilai negatif. Di sini kita ke al, lalu karena kita absolute, lalu pilih ABS, klik 2 kali, lalu pilih yang residual ini. Nah, jika sudah langsung oke. Residual. Nah, yang berikutnya kita akan logaritma. Sama langkah seperti absolute tadi. Kita ke transform compute variable. Nah, yang bedanya di sini diubah menjadi logaritma. Jadi logaritma. Kita hapus dulu place yang ini. Lalu kita ke al, lalu kita cari ln, logaritma. Ini merupakan langkah penting.
kita ln. Nah, langsung saja. Lalu absolut kita, nah langsung oke. Nah, kita lihat kembali cara memastikan data sudah ada. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada residual, absolut, dan logaritma. Berarti dipastikan ini sudah ada karena muncul. Nah, setelah itu kita akan langkah berikutnya ke hetero. Nah, bagaimana hetero? Kita lihat sheet-nya pada menganalisis, kita lihat sheet-nya. Nah, di atas 0,05 sheet-nya. Nah, di sini maka tidak terjadi hetero. Kita lihat kita bisa lihat hetero di kolom di data ANOVA. Nah, kita lihat di SIG, di sini muncul 0,91. Dikatakan tidak terjadi hetero, mengapa? Karena memenuhi syarat, yaitu SIG-nya di atas 0,05. Lalu kita berikutnya akan ke multikolinearitas. Bagaimana caranya? Kita ke analyze. Setelah ke analyze, kita pilih regression, lalu linear. Nah, pada linear ini kita sebentar, mohon maaf. Nah, di linear ini kita akan ke statistik di atas ini. Mohon maaf. Nah, karena kita akan mencari kolinear, kita di sini di checklist kolinear. Mohon maaf dulu. Di sini betul tadi diulangi ke statistik, lalu pada kolom ini kita checklist collinearity. Nah, lalu continue. Setelah itu langsung oke. Nah, untuk itu kita lihat data collinearity-nya di kolom, nah 50,0. Maka terjadi jika data yang saya punya, data yang kita lihat bahwa di sini terjadi variabel bebas. Bagaimana kita lalu uji T dan F-nya? Untuk T, kita lihat, T dikatakan bahwa berpengaruh partial. Lalu kita lihat F di kolom ANOVA. Nah, uji F dikatakan bahwa pengaruh partial.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena masih di tahap belajar. Kiranya apa yang saya jelaskan memenuhi syarat pemenuhan nilai ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Sampurasun.